Negara kita, Indonesia, dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki hutan yang luas, tambang yang melimpah, laut yang indah, serta pariwisata yang menakjubkan. Namun, kekayaan ini bukan hanya untuk dinikmati, melainkan untuk dijaga bersama. Yang pertama, ada hutan. Hutan disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu, hutan juga berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan iklim, serta menjadi tempat tinggal jutaan spesies hewan dan tumbuhan. Hutan juga berfungsi menahan erosi, menjaga ketersediaan air, mencegah banjir, serta menjadi sumber bahan baku seperti kayu, obat-obatan, dan bahan pangan. Masalah utama yang dihadapi hutan adalah penebangan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan untuk penebangan liar. Selain itu, pemburuan satwa liar serta pencemaran lingkungan juga mempercepat kerusakan ekosistem hutan. Akibatnya, banyak hewan yang kehilangan habitatnya, udara menjadi lebih kotor, dan bencana alam seperti banjir, longsor semakin sering terjadi. Solusinya adalah memperketat pengawasan terhadap penebangan liar, menerapkan reboisasi yaitu penanaman kembali hutan gundul, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melindungi kawasan konservasi dan menerapkan hukum secara tegas bagi perusak hutan. Nah, mari kita jaga hutan kita, mulai dari hal kecil seperti tidak membakar lahan, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan mendukung produk yang ramah lingkungan. Hutan bukan hanya milik manusia saat ini, tetapi juga warisan untuk generasi mendatang. Yang kedua, ada tambang. Pertambangan memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan dan perekonomian negara. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, emas, tambang, dan nikel digunakan sebagai sumber energi, bahan industri, serta bahan baku teknologi. Tambang juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi sumber devisa bagi negara. Sayangnya, kegiatan pertambangan sering menimbulkan masalah lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, banyak daerah tambang yang setelah dieksploitasi ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi. Konflik sosial juga sering terjadi karena ketimpangan ekonomi antara perusahaan pertambangan dan masyarakat sekitar. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan pengelolaan tambang yang berkelanjutan. Setiap perusahaan harus memiliki rencana reklamasi pasca tambang, menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta memastikan bahwa hasil tambang dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan. Mari kita dorong penggunaan sumber daya alam secara bijak. Kekayaan alam bukan hanya untuk dieksploitasi, tetapi juga dijaga agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Tambang yang dikelola dengan baik akan membawa kesejahteraan, bukan kerusakan. Yang ketiga, ada laut. Laut merupakan sumber kehidupan yang sangat besar. Laut menyediakan ikan dan hasil laut lainnya sebagai sumber pangan, menjadi jalur transportasi, dan juga berperan dalam mengatur suhu serta iklim bumi. Selain itu, laut juga menyimpan kekayaan sumber daya mineral dan energi seperti minyak bumi dan gas bumi. Masalah utama di laut yaitu pencemaran akibat limbah plastik, tumpahan minyak, penangkapan ikan secara berlebihan, serta perusakan ekosistem terumbu karang. Selain itu, pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut dan rusaknya ekosistem pesisir. Kita dapat mengatasi hal ini dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran laut, serta mendukung kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove dan perlindungan terumbu karang. Nelayan juga perlu diedukasi agar menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan. Mari kita cintai laut kita seperti kita mencintai rumah sendiri. Jangan membuang sampah ke laut, kurangi plastik, dan dukung gerakan bersih pantai. Laut yang bersih dan lestari akan memberikan kehidupan bagi jutaan makhluk hidup dan kesejahteraan bagi manusia. Yang
keempat, ada pariwisata. Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkenalkan budaya lokal, serta membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pariwisata juga dapat menjadi sarana pendidikan dan rekreasi yang menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa. Namun, kegiatan pariwisata juga menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan akibat sampah wisatawan, eksploitasi budaya lokal, kemacetan di daerah wisata, serta pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Solusinya adalah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, yaitu pariwisata yang ramah lingkungan, memperdayakan masyarakat lokal, dan melestarikan budaya setempat. Pengelola wisata harus menyediakan fasilitas kebersihan, membatasi jumlah pengunjung di kawasan sensitif, serta mengedukasi wisatawan agar menjaga kebersihan dan sopan santun. Mari kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, nikmati keindahan alam dan budaya Indonesia tanpa merusaknya, dengan menjaga kebersihan dan menghormati budaya setempat. Kita ikut berperan dalam menjaga berkelanjutan pariwisata Indonesia, agar tetap indah dan bermanfaat. 4 hal tadi, hutan, tambang, laut, dan pariwisata adalah kekayaan luar biasa yang dimiliki bangsa kita. Namun, semua itu akan sia-sia jika kita tidak menjaganya. Mulailah dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, hemat energi, tanam pohon, dan jadilah generasi yang peduli terhadap lingkungan. Karena menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri.